kasih Fiona. Ya, Pak. Bu Mar, kayaknya kancing baju blusnya terbuka nggak tuh? Bu Mar, kancing bajunya terbuka nggak? Selamat sore Bapak Ibu, saudara-saudari Selamat UMK. sore Pak Ketua. Terima kasih. Salam sehat untuk kita semua. Selamat sore Lai Pasagala. Senang bisa bergabung. Terus. Malam ini pertemuan cukup panjang barangkali ya. Mudah-mudahan ini kan kita di masa retret agung kita, jadi sekali seminggu kita mendedikasikan waktu kita mencoba bersama-sama kita keluarga Vincentius berefleksi ya, mereview perjalanan tobat kita dalam rangka menyambut Paskah kemenangan Tuhan kita Yesus Kristus. Malam ini akan ada nanti saya katakan cukup panjang karena merupakan pertemuan pertama masa Prapaskah. Saya kira tema mengenai pendidikan ya Bu Sari ya. Iya Pak, betul. Dan juga dilanjutkan dengan ibadat jalan salib. Nah, pertemuan pertama akan membicarakan mengenai pendidikan, bagaimana kita bisa saling mendukung, berefleksi bagaimana aksi nyata kita, paling tidak apa yang kita bisa pikirkan atau jalankan atau refleksikan di dalam hari-hari yang akan datang. Apa? Pertemuan malam ini akan dipimpin atau difasilitasi oleh Bu Sari. Silakan Bu Sari, kami berikan waktu untuk selanjutnya memfasilitasi pertemuan kita. Terima kasih Pak Osman. Selamat sore Bapak, Ibu, dan adik-adik OMK. Untuk pertemuan pertama ini kita akan adakan ada beberapa bagian yang akan kita laksanakan. Yang pertama nanti pra-APP, saya akan menjelaskan sedikit tentang Ardas kita, logo, lalu yang kedua kita masuk ibadat aksi puasa, lalu dilanjutkan jalan salib. Sebelum kita memulai ibadat, Mas Tommy, tolong ditampilkan share untuk pengantar aksi puasa. Aksi puasa kita tahun 2022 yaitu semakin mengasihi, peduli, dan bersaksi. Kita lihat makna logo Ardas 2022. Logonya berbentuk bulat seperti Bapak, Ibu, dan adik-adik lihat. Itu mempresentasikan hosti kudus dari perayaan Ekaristi yang kita terima, hosti yaitu bulat. Hal ini menggarisbawahi bahwa seluruh persekutuan dan gerak umat KAJ dalam penghormatan martabat manusia dilandaskan pada spiritual Ekaristi. Ya. Lalu lambang KAJ yaitu gembala yang baik dan murah hati. Lambang KAJ berada di tengah lingkaran. Lambang KAJ ada di tengah lingkaran yang ini, menegaskan identitas umat beriman Katolik di KAJ sebagai persekutuan dan gerak umat Allah dengan semangat dasar gembala baik dan murah hati di setiap karya dan pelayanan termasuk dalam tahun ini yaitu penghormatan martabat manusia. Lalu salib Yesus yang berwarna merah ini, siluet salib Yesus yang menjadi lambang kasih dan pemberian dirinya yang utuh sampai habis disalib. Warna merah tua yang pekat melambangkan darah Kristus yang tercurah bagi pengudusan dan kemuliaan manusia, serta menjadi kemartiran dan menjadi bagian dari perutusan umat KAJ. Lalu latar belakangnya yaitu merah dan putih ya seperti bendera negara kita di mana kita adalah warga negara Indonesia. Merah putih menjadi lambang watak kita sebagai warga Indonesia yang selalu peduli dengan cinta tanah air.
Lalu kata mengasihi, peduli, dan bersaksi menggarisbawahi bahwa umat KAJ dipanggil untuk menghidupi panggilan dan perutusan kita bersama untuk semakin mengasihi, semakin peduli, dan semakin bersaksi di tengah kehidupan kita. Lanjut, Mas Tommy. Lalu, siluet manusia menggandeng lansia dan difabel, kita bisa lihat di sini, bahwa setiap dari diri kita dipanggil untuk memperhatikan, merangkul, dan melindungi setiap pribadi manusia, karena kita berhubungan dengan martabat manusia, terutama mereka yang kecil, lemah, miskin, tertindas, dan difabel. Warna siluet manusia di tengah sama dengan warna salib Yesus, menyimbolkan bahwa gerakan kepedulian kita bersumber dari Kristus sendiri yang telah peduli terlebih dahulu kepada setiap manusia sampai mencurahkan darahnya di kayu salib, dan itu diwartakan atau diutuskan kita sebagai manusia di bumi ini. Lalu tangan yang berwarna hijau muda dan hijau tua ini adalah menyimbolkan kedamaian dan kelembutan serta kesegaran. Warna hijau muda dan hijau tua ini keselarasan antara generasi muda dan generasi lanjut untuk saling bersinergi dan bekerja sama satu sama lain dalam mewujudkan arah dasar Keuskupan Agung Jakarta 2022. Tangan yang menghadap ke atas menjadi simbol tanda tindakan pemulihan Allah dari setiap pelayanan yang diupayakan di tahun penghormatan manusia ini. Pangkal tangan menghadap ke atas itu layaknya aliran air ke bawah menjadi simbol Kristus yang menjadi sumber gerakan kita dalam penghormatan martabat manusia. Lalu tangan menghadap ke bawah merupakan simbol dari tindakan pengudusan manusia bahwa Kristus sendiri yang menguduskan kita untuk mampu mengasihi, makin peduli, dan makin bersaksi. Lanjut, Mas Tommy. Bapak, Ibu, dan adik-adik, saya bacakan sedikit kata pengantar dari Keuskupan Agung, karena kita di awal pertemuan, sehingga ini saya bacakan di pertemuan pertama. Arah dasar Keuskupan Agung Jakarta adalah penghormatan martabat manusia. Tentunya arah dasar ini dibuat untuk menginspirasi perjalanan iman umat Katolik di Jakarta selama tahun 2022, yaitu mengasihi, peduli, dan bersaksi, dan hidup bersama. Sementara itu, Paus Fransiskus bersinode mengajak kita untuk berjalan bersama, mendengarkan dan merefleksikan bagaimana gereja berjalan bersama dengan mereka yang menderita dalam situasi saat ini. Dengan demikian, baik arah dasar KAJ dan panggilan sinode mengajak gereja terbuka terhadap kondisi kemanusiaan saat ini dan berani mengambil sikap bergerak membantu dengan dijiwai oleh Kristus sendiri. APP tahun 2022 tidak hanya menjadi sebuah permenungan, tetapi menjadi salah satu jalan konkret untuk mewujudkan ardas dan sinode. Renungan yang ditawarkan mengajak kita semua untuk melihat kondisi hidup atau martabat manusia dalam saat ini, yaitu pandemi COVID-19. Dalam renungan ini, kita melihat lebih dalam lagi dan mengenal penghormatan manusia, terutama di bidang, ada 4 bidang, yaitu ada 4 pertemuan. Yang pertama hari ini yaitu bidang pendidikan, lalu pertemuan kedua di bidang kesehatan, yang ketiga di bidang perlindungan sosial, dan yang keempat di bidang usaha mikro. Keempat topik ini mengajak kita melakukan tindak nyata, berjalan bersama dengan mereka yang membutuhkan pertolongan kita di saat ini, menunjukkan wajah kerahiman Allah untuk semua orang. Lanjut, Mas. Semoga panduan APP 2022 ini dapat mengantar kita semua untuk membuat aksi konkret, entah pribadi, keluarga, lingkungan, atau paroki. Aksi konkret ini merupakan perwujudan kasih Allah kepada semua orang, terutama yang membutuhkan bantuan kita, sehingga kita bisa mewujudkan berjalan bersama dan penghormatan martabat manusia. Terima kasih, ini sudah semua yang menyusun. Bapak Ibu nanti bisa Romo Yosep, K3S, Romo Adrius, dan semua yang sudah terlibat. Kita mengucapkan terima kasih sehingga ada panduan yang bisa kita laksanakan untuk mempersiapkan APP kita. Lalu kebetulan tadi sebentar sebelum memulai kegiatan ini, ada salah satu ketua lingkungan Yohanes Don Bosco yang memberi share link. Ternyata mereka ada namanya warung OMK
Di situ mereka bincang-bincang juga tentang tema ini, tetapi dia bahas baru tema pendidikan dan kesehatan. Di situ ada sesuai dengan pertemuan kita juga ini Pak Osman yang semalam, bahwa yang terlibat di situ adalah Mbak Endah, kebetulan anaknya ketua lingkungan itu, dengan Romo Bondi. Dia mengadakan TikTok, maksudnya pembicaraan, dan ini sangat saya ambil intinya bahwa APPKAJ itu kan ada 3, yaitu semakin mengasihi, semakin peduli, semakin bersaksi. Supaya kita ingat, kita ada gerakan tangan, tadi diajarkan. Jadi semakin mengasihi, kita buat love, kita buat tangan. Semakin mengasihi, supaya ingat, semakin peduli, kita peduli kepada orang lain, dan semakin bersaksi. Jadi kita kepalkan tangan, kita semangat. Jadi semakin oke ya, baik kalau saya katakan APP Keuskupan Agung Jakarta 2022, Bapak Ibu dan adik-adik mengatakan semakin mengasihi, semakin peduli, semakin bersaksi. Supaya lebih hafal ya. Baik, sekali lagi sebelum kita mulai ibadat, nanti di akhir baru kita lakukan lagi. APP Keuskupan Agung Jakarta 2022, semakin mengasihi, semakin peduli, semakin bersaksi. Terima kasih. Baik, kita mulai untuk kegiatan kita untuk pertemuan pertama, Pak Mas Tommy. Peran gereja dalam bidang pendidikan. Seperti yang saya katakan tadi, pertemuan APP pertama, peran gereja dalam bidang pendidikan. Kita lanjut. Kita awali dengan lagu pembukaan. Keuskupan Agung Jakarta sebagai persekutuan dan gerakan umat Allah berlandaskan Ekaristi, berjuang untuk semakin mengasihi, peduli dan bersaksi demi cinta tanah Indonesia Pertiwi, melaksanakan nilai-nilai ajaran sosial gereja di setiap sendi kehidupan bagi nusa dan bangsa. Berdirilah teguh, jangan bergoyah, dan giatlah selalu dalam pekerjaan Tuhan demi kemuliaan-Nya. Bunda Maria, Santo Yusuf, doakanlah kami. Keuskupan Agung Jakarta sebagai persekutuan dan gerakan umat Allah berlandaskan Ekaristi, berjuang untuk semakin mengasihi, peduli dan bersaksi demi cinta tanah air Indonesia Pertiwi, melaksanakan nilai-nilai ajaran sosial gereja di setiap sendi kehidupan bagi nusa dan bangsa. Berdirilah teguh, jangan bergoyah, dan giatlah selalu dalam pekerjaan Tuhan demi kemuliaan-Nya. Bunda Maria, Santo Yusuf, doakanlah
Marilah kita buat tanda kemenangan dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Kasih karunia, rahmat, dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan Putranya Yesus Kristus dalam persekutuan dengan Roh Kudus selalu beserta kita, sekarang dan selama-lamanya. Allah Bapa yang mencintai kami, puji dan syukur kami panjatkan kehadirat-Mu, karena Engkau mengaruniakan kepada kami akal budi. Engkau memberi kami tugas untuk mengembangkan akal budi melalui pendidikan, sehingga kami berkembang sebagai citra Allah. Limpahkanlah kepada kami keberanian dan kerelaan untuk terlibat membebaskan generasi muda dari kebodohan dan ancaman putus sekolah karena keterbatasan ekonomi. Kami mohon, sudilah Engkau mencurahkan Roh Kudus pada pertemuan ini, sehingga kami berani dan rela menjadi gereja yang berpihak kepada mereka. Demi Yesus Kristus, Putra-Mu yang bersatu dengan Dikau dan Roh Kudus, kini dan sepanjang segala masa. Amin. Lanjut, Mas Tommy. Semuanya saja dulu ditampilkan. Ya, Bapak Ibu, di dalam pertemuan pertama di bidang pendidikan, nanti akan ada sebuah film dokumenter yang bisa kita lihat bahwa pendidikan adalah sangat utama dan sesuai dengan ajaran kitab suci. Kita ke film dulu mungkin, Mas, baru ke sini, Mas. Sorry. Sebentar, ini nih ditata yang rapih ya, biar gampang untuk disetorkan ke Pok Minah. Bu, Ya, jadi gini, kemarin HP Putri jatuh di genangan gitu. oh, kok bisa? Jadi kemarin kan hujan tuh pas pulang. Nah terus abis itu Putri kepleset dari sepeda. Jadi rusak deh. Gitu. Masih bisa dibetulin nggak ya di tempatnya engkau? Aku belum tahu sih, Bu. Oh ya sudah, besok ibu anterin ya, dibetulin ke tempatnya engkau, siapa tahu bisa, ya? Iya, Bu. Ibu ya jangan Iya, oh Putri sendirian aja. Iya, disuruh ibu buat nganterin dagangan. Oh iya, Iya, Bu. iya iya. Kok, tolong bisa dibetulin nggak kok? Ntar ya, dilihat dulu. Oh ini udah kena air Bu, nggak bisa dibetulin. Maaf ya, nih HP-nya. Gimana nak? Nggak bisa dibetulin? Bisa. Tapi ya kalau ibu punya uang. Kok ini berapa harganya? Ini 3 juta, bisa main internetan sama Zoom. Oh gitu. Ya. Bu Rosa, Dalam Bu. sini Bu.
Boleh? Tante nunggu. Boleh, silakan masuk Tante. Put, HP kamu rusak. Iya Tante. Udah bisa dibetulkan? Itu belum Tante, nggak bisa dibenerin katanya. Oh gitu. Ini Tante bawa HP. Ini memang HP bekas, tapi masih bisa untuk internetan, untuk Zoom, atau buat sekolah online masih bisa kok. Ini buat kamu. Tapi Tante, Nggak apa-apa, emang buat Putri. Tante bawa. gitu. Nggak apa-apa, buat Putri kok. Nih, coba-coba nih kita lihat ya. Nih, ini kan bisa nih fungsinya nih. Putri, tolongin ibu, Put. Put. Bu, Ya, ayo di bawah. Oh, ada ibu. Sebentar ya, Bu. Iya, nggak apa-apa. Baru pulang ya. Maaf loh, Bu. Saya kesini nggak ngomong-ngomong. Oh iya, Bu. Tumben, ada apa Ibu datang kemari? Tidak apa-apa, tidak ada apa-apa. Cuma niatnya mau nganter HP Putri untuk Putri. Oh iya, terima kasih banyak. Iya, biar sekolahnya Putri nggak terganggu. Oh iya, Ibu. Gitu. Jadi Putri udah bisa sekolah online lagi gitu. Jadi begini, saya kan perwakilan dari ASAK. ASAK itu program gereja, singkatannya Ayo Sekolah, Ayo Kuliah. Nah, saya bermaksud memasukkan Putri untuk menerima santunan pendidikan dari ASAK. Ini saya udah bawa formulir untuk diisi. Jadi nanti Ibu lengkapi, isi sama Putri ya. Dan saya sudah bersedia jadi penyantunnya Putri. Begitu. Terima kasih banyak Ibu. Saya harus mengucapkan terima kasih bagaimana untuk Ibu. Yang bisa saya lakukan hanya berdoa untuk kesehatan Ibu, kesuksesan Ibu, dan semoga Ibu selalu dilindungi oleh Tuhan. Amin. Terima kasih banyak ya Ibu ya. Sama-sama. Pokoknya tujuannya orang hidup kan harus saling menolong. Dan mudah-mudahan Putri lancar sekolahnya, sehat semua. Terima kasih ya. Banyak Ibu. Sama-sama. Gerakan ASAK di paroki-paroki di KAJ sangat meringankan beban hidup mereka. Tapi belum banyak umat Katolik ikut serta dalam gerakan ASAK ini. Masih banyak hal yang sederhana yang bisa kita lakukan. Handphone bekas yang masih layak pakai pun bisa sangat berarti buat mereka. Untuk anak-anak ASAK yang tidak sanggup membeli kuota internet dan juga tidak punya HP, supaya mereka bisa belajar dengan baik kalau mereka ikut serta dalam belajar lewat daring. Jangan lupa, berilah apa yang Anda miliki, sebab itu Anda juga akan menerima lebih daripada itu. Terima kasih kembali yang bermakna tadi, Mas Tommy. Bapak, Ibu, dan adik-adik OMK, kita sudah lihat, sudah menyimak peran gereja dalam bidang pendidikan nyata dalam setiap paroki. Ada ASAK, Ayo Sekolah dan Kuliah. Ini saya hanya membacakan saja setelah kita lihat tadi bagaimana pengalaman Bapak Ibu ketika sekolah, bagaimana pengalaman adik-adik saat ini pandemi ketika sekolah. Apakah Anda juga pernah atau sedang mengalami persoalan yang sama? Lalu apa jadinya kalau semakin tinggi angka buta huruf dan banyak anak yang tidak mempunyai kesempatan untuk bersekolah? Sebagai warga gereja dan warga negara yang baik, hal konkret apa yang bisa kita lakukan untuk mengatasi masalah ini bersama-sama? Mungkin ini kita jawab nanti. Kita lanjut, Mas Tommy. Kita dengarkan bacaan kitab suci dari Sirak 30 ayat 2, 4, 5, dan 13. Barang siapa mendidik anaknya dengan tertib akan beruntung. Beruntung karenanya. Dan di kalangan para kenalan boleh membanggakannya. Meskipun ayahnya meninggal, namun seolah-olah tidak mati, sebab gambarnya telah ditinggalkannya. Selama masih hidup, ia dapat memandang anaknya dengan sukacita, dan waktu meninggal tidak berduka cita.
Didiklah anakmu dengan tertib dan suruhlah ia kerja, supaya engkau jangan sakit hati karena keangkarannya. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Kita lanjut. Pendidikan adalah tugas utama dan pertama dari orang tua, karena gereja kecil dimulai dari keluarga. Orang tua yang bisa menjalankan tugas ini akan berada dalam keadaan rahmat atau beruntung. Kesuksesan anak mengangkat martabat keluarga dan memberi kebahagiaan bagi seluruh anggota keluarga. Pendidikan yang baik akan berdampak bukan hanya untuk anak itu sendiri, tetapi juga untuk keluarganya dan juga masyarakat di mana dia tinggal. Rasul Paulus memberikan penegasan bahwa pendidikan memberikan perkembangan orang Kristiani dan dengan pendidikan seseorang bisa mengenal Allah. Itu ada di Efesus 4 ayat 17 dan 18. Ya, lanjut Mas Tommy, peneguhan wawasan. Salah satu dokumen Konsili Vatikan kedua tentang pendidikan berbicara tentang pendidikan Gravisium Education. Artinya sangat penting pendidikan. Kalimat pertama dokumen itu berbunyi demikian. Sangat pentingnya pendidikan dalam hidup manusia serta dampak pengaruhnya yang makin besar atas perkembangan masyarakat zaman sekarang. Gereja sejak awal mula melihat pendidikan sebagai bidang sangat penting dalam karya keselamatan Allah. Karena pendidikan memberikan pengaruh yang sangat besar terhadap kemuliaan martabat manusia. Maka misi gereja tidak akan lepas dari pendidikan. Pendidikan yang baik membuat manusia menjadi lebih martabat, yaitu sesuai dengan citra Allah. Dalam rangka membangun kebaikan bersama, sebagai orang beriman kita diajak untuk ikut ambil tanggung jawab sekecil apapun untuk memastikan setiap warga memperoleh pendidikan. Lanjut, Mas. Ini refleksi tafsiran Injil yang tadi dari Sirak. Yang pertama, pendidikan membuat hidup seseorang beruntung, yaitu bebas dari penderitaan dan memberi kebanggaan bagi keluarganya. Ada di ayat 2. Pendidikan membuat seseorang anak sadar untuk berbakti kepada orang tuanya, di ayat 4. Pendidikan juga membuat para orang tua merasa bahagia, bahkan membuat hati para orang tua siap untuk memasuki kehidupan bersama Allah di surga. Pendidikan yang layak adalah warisan yang bisa dibanggakan oleh setiap orang tua yang diberikan kepada anak-anak mereka. Ketiga, pendidikan menghindarkan seseorang dari kejahatan, yaitu ayat 13. Siapa yang membantu seorang anak bisa sekolah, telah membebaskan atau menyelamatkan anak itu dari tindakan kejahatan. Dampak berikutnya adalah terciptanya masyarakat yang bebas dari kejahatan. Membangun komitmen dan aksi nyata. Jika kita menyatakan diri sebagai anak-anak Allah, tentu saja kita tidak akan tinggal diam. Kita diajak untuk mengulurkan tangan bagi anak-anak Allah yang terancam putus sekolah. Hanya dengan demikian kita bisa mendengar suara Allah yang bergema di telinga kita, yaitu, Engkaulah anakku yang kukasihi, kepadamulah aku berkenan. Kita bisa lihat di gambar, maukah kalian berbagi, seperti yang tadi disampaikan di film dokumenter, itu yang memberikan handphone itu adalah kebetulan majikannya ibunya Putri. Jadi ibunya Putri bekerja menggosok dan mencuci di rumah ibu tadi, sehingga dia hanya berdoa kepada Tuhan dan memohon pertolongan Bunda Maria. Ibu tadi tidak tahu bahwa ibunya Putri membutuhkan handphone. Tetapi begitu ditanya, iya Bu, waktu memberikan gaji, ada yang saya edit memang beberapa filmnya, memberikan bayar gajinya, lalu dia katakan ini untuk membeli handphone anak saya. Disitulah dia tergerak dan mau memasukkan Putri menjadi salah satu peserta ASAK. Di sini ada berbagi dan donasi. Mohon izin Pak Osman, apakah kita langsung share untuk komitmen dan aksi nyata di sekarang atau nanti di setelah ibadat Jalan Salib, atau hanya sharing aja, sharing iman Pak Osman? Saya kira boleh terserah aja Bu Sari ya sekarang, jadi kalian ya. Baik. Ya. Terima kasih Pak Osman. Kalau memang sesuai sekali sih ya untuk tema 1, tapi pembagian ini kebetulan ya
memang sudah diatur ya, saya kok dapat di bidang pendidikan gitu ya, sehingga saya juga ya tidak memilih gitu. Kebetulan Pak Heru, saya dan Pak Anton sudah membagi dari pertama range seperti itu. Begitu Pak Osman memberikan APP, kok saya dapat di tema pendidikan. Yang bikin kan Bu Sari. Pas banget gitu. Jadi saya kalau saya ya, kalau misalnya di bidang pendidikan di setiap Usupan itu sudah terjaga sekali, karena banyak yang saya sebelumnya terbantu dalam pembayaran terutama, sehingga setiap bulan mereka hanya konfirmasi bayaran uang sekolah berapa. Ini yang saya alami waktu saya belum pindah ke negeri, masih di Santo Agustinus. Jadi mereka hanya konfirmasi ke tata usaha memberikan daftar pembayaran, dan itu disampaikan ke ASAK, sehingga ASAK yang langsung membayar uang sekolah mereka, sehingga mereka anak-anak bisa belajar, terutama bisa mengikuti ulangan umum dengan tanpa terbebani saya belum bayar, seperti itu, sehingga orang tua pun tidak harus bagaimana caranya atau mencari cara, tetapi sudah ditangani oleh ASAK itu yang di Santa Ana. Mungkin kita bisa mendengar cerita juga di sini, kan ada banyak guru ya Pak ya, bukan hanya saya. Mungkin Bu Ayu ya yang baru ini, Bu Ayu bisa berbagi share sedikit, Bu Ayu. Ya, Bu Ayu. Kalau di tempat saya, di sekolah saya kebetulan kalau yang siswa Katolik itu memang tidak banyak Ibu, jadi hanya beberapa saja. Tapi masalah-masalah yang sering ditemui anak-anak sebenarnya mirip dengan yang tadi difilmkan begitu. Anak nggak punya handphone, anak yang kehabisan kuota, dan yang baru-baru ini karena sudah masuk sekolah, sempat kemarin ada anak yang nggak bisa berangkat sekolah karena nggak punya ongkos. Itu sih paling baru, karena memang kondisinya kan sekarang nggak bisa untuk online. Gitu. Masalahnya seperti itu. Kemudian kemarin diopsikan anak tersebut, karena rumahnya lumayan jauh dari sekolah kami, akhirnya diopsikan kalau pas punya ada ongkos ya ke sekolah, kalau enggak ya dia boleh ikut PJJ begitu. Tetapi kebetulan siswa itu bukan Katolik begitu. Gitu, baik. Jadi enggak ada. Siswa Katolik semua bisa tertangani, maksud tidak ada kendala yang berarti, hanya kuota ya. Kalau negeri kan kuota sama dapat dari pemerintah masih ya Bu ya, masih bisa lah walaupun tidak full gitu ya. Tapi kalau yang tadi yang non muslim tapi tetap ada lah, maksudnya kita kan tetap ada perhatian sekolah untuk mereka gitu, karena di bidang pendidikan akhirnya diberi keleluasaan boleh PJJ jika tidak punya ongkos begitu ya Bu. Iya. Terima kasih Bu Ayu. Iya. Bu Anjar boleh share, Bu Anjar, satu lagi ya Pak Osman, biar kita semakin kaya. Silakan. Bu Anjar, monggo Bu Anjar. Mungkin bisa share sedikit tentang kepedulian pendidikan, monggo Bu. Oh iya. Terima kasih, selamat malam semuanya Bapak Ibu. Selamat malam. Untuk kepedulian di SMP Katolik Diakonia, memang untuk dari warga Stella Maris, kebetulan dari murid kami ada 33 anak yang dibantu oleh ASAK yang dikelola oleh Pak Anton kebetulan. Nah, Pak Anton ini biasanya setiap bulan itu akan memonitor untuk anak-anak ini apakah mereka sekolahnya rajin atau tidak, lalu ada masalah-masalah apa seperti itu, dan biasanya untuk anak-anak yang dibantu oleh ASAK itu mereka memang kebetulan anak-anak pribumi ya, kebetulan banyak anak pribumi. Sedangkan kalau untuk anak-anak yang non pribumi itu nggak ada masalah. Pribumi itu berarti orang Indonesia. Sama ya. Ya, yang non pribumi itu yang keturunan, maksudnya itu keturunan dan itu maksudnya. Ya, terus untuk anak-anak yang biasanya kesulitan di dalam mengikuti virtual, itu biasanya kita memberikan donasi kepada anak-anak, yaitu lewat BOS ya. Jadi pada operasional sekolah itu biasanya
itu akan kita berikan kepada mereka, ataupun untuk anak-anak yang rumahnya jauh lalu dia menempuh pakai Grab atau pakai apa, itu biasanya dari dana BOS yang kita berikan untuk mereka. Oh, seperti itu. Kalau untuk kegiatan keseharian ya. Tapi kalau untuk Natal maupun Paskah biasanya anak-anak mengumpulkan dana itu, lalu mereka akan memberikan untuk entah di yatim piatu, entah itu pergi ke Tanjung Priuk atau pergi ke pokoknya tempat-tempat yang memang kita akan menyalurkan donasi dari anak-anak kepada mereka. Ya, itu yang kita lakukan setahun 2 kali selama sebelum pandemi. Ketika pandemi ini kita tidak melakukan itu. Ya, baik. Terima kasih. Terima kasih Bu Anjar. Memang banyak sekali yang sudah dilakukan untuk anak-anak kita. Saya hanya juga nambahkan sedikit untuk murid saya juga sendiri ada di sekolah yang sekarang. Kebetulan Katoliknya hanya 4. Yang satu itu dulu murid saya kelas 1 bahkan sudah mau berhenti sekolah. Nggak mau Bu, nggak sanggup katanya, beli buku aja nggak sanggup. Saya bilang kan di negeri tidak ada pembelian buku atau apapun. Istilah ini karena masalah keluarga yang saya katakan tadi, mendidik itu dimulai dari orang tua. Sehingga mereka ada masalah, anaknya nggak usah sekolah. Terus sekolah mengadakan pendekatan, membuat anak ini juga percaya diri walaupun mereka keluarga broken, tetapi anak itu anugerah Tuhan dan Tuhan memberikan anak itu adalah citra Allah, jadi harus dibantu dengan pendidikan supaya bisa, karena kebetulan KJP itu dulu kan yang mengajukan adalah disurvei sehingga dia tidak lolos dengan melihat keadaan rumah gitu kan, hanya dari luar. Lalu disurvei ulang, dia puji Tuhan dapat, sehingga begitu PJJ kuota segala macam bisa. Dan itu adalah salah satu solusi yang bisa dilakukan oleh kita sehingga anak itu tetap bisa bersekolah dan tidak buta huruf, kebetulan waktu itu kelas 1. Mungkin itu Bapak Ibu yang bisa kita share untuk kita sendiri di lingkungan Vincent. Untuk tema 1, apakah akan ada aksi nyata, Pak Osman? Ya, saya kira dibuka perbincangannya. Jadi justru benar Bu Sari, jadi tadi itu penyajian tadi luar biasa, dan memang benar pendidikan itu merubah semuanya, merubah martabat diri sendiri dan juga keluarga dan ikutannya. Saya rasa itu benar-benar kita pahami. Dan tadi itu yang menarik, menyelamatkan pendidikan satu anak, kita benar-benar saat menyelamatkan satu ciptaan Tuhan gitu, satu manusia gitu ya. Nah, tadi aksi-aksi itu sebenarnya gereja jelas ada ASAK gitu. Kita mengenal lingkungan kita mengenal warga kita, jadi mungkin kita secara keseluruhan kita mengatakan puji Tuhan ya Bapak Ibu, bahwa kita bisa mencoba membawa anak kita ke pendidikan yang baik atau yang paling tidak bisa diusahakan. Tapi barangkali kita harus juga bisa merasakan di lingkungan kita ada nggak persoalan ini gitu ya. Ada nggak yang perlu sama-sama kita pikirkan, sama-sama kita dorong ya. Nah, saya nggak tahu tadi Bu Sari, Bu Anjar, dan Mbak Ayu sharing, itu saya melihat seolah-olah inisiatifnya dari institusinya, dari sekolah gitu ya. Nah, kalau kita bicara sekarang di lingkungan kita, nah barangkali kadang-kadang kita susah ya, etis enggak gitu ya, kalau kita membicarakan. Atau harus menunggu ada inisiatif dari misalnya yang merasa membutuhkan gitu. Ini saya nggak tahu. Kita yang berdiskusi, kita umat Vincentus kan ada di sini, dan kita tetap warga kita, barangkali kita bisa bertukar pikiran. Kalau bisa kita keluar dengan satu aksi nyata di bidang pendidikan ini, saya kira memulai sangat bagus ya. Jadi barangkali karena sekarang jangan-jangan memang ada persoalan juga di tingkat yang sedang kuliah, ya, yang membutuhkan biaya lebih besar. Tapi kalau
mungkin juga di pendidikan awal juga sudah bermasalah. Mungkin monggo kita berbincangkan, saya kira baik sekali. Apakah ada usul atau bagaimana untuk lingkungan Vincent? Apakah mungkin bisa dibantu, siapa yang punya masukan? Waktu itu apakah keputusan atau aksi Pak Heru? Pak Osman? Ya, Bu. Ya. Saya mau ini Pak sedikit, apakah komitmen ini harus Bu Anjar, monggo Bu Anjar. Ya, Bu Anjar dulu. Ya. Tadi memang untuk kegiatan-kegiatan itu karena tadi yang ditayangkan itu mengenai ASAK, maka saya berbicara pun juga dengan ASAK yang ada di sekolah kami. Lalu yang berikutnya bahwa ketika Bu Sari membuka perbincangan, itu kita sebenarnya untuk umat Vincentius itu pernah memberikan donasi kepada keluarga Vincentius sendiri yang waktu itu untuk sekolah, ya, untuk sekolah. Waktu itu jumlahnya sih ya nggak begitu banyak sih, tapi hanya 1 kali karena waktu itu dia sangat-sangat membutuhkan. Lalu kita sudah berikan yaitu lewat dana emergensi. Jadi kita pernah memberikan tapi di tahun 2000 berapa ya itu ya, udah agak cukup lama sih. Ada tapi catatannya. Ke keluarga Vincent juga ya, Bu? Keluarga Vincent, keluarga Vincent. Ada seorang, dan kita sudah biasanya kita sebut-sebut setiap ketika kita akan membagi donasi itu biasanya disebut ya. Oh iya, baik Bu. Jadi berarti memang sudah pernah dilakukan ya Bu ya? Sebelum ada ini kita udah ya, pernah melakukan. Kita pernah melakukan. Terima kasih Bu Anjar. Bu Anjar, Pak Heru tadi. Iya, kalau saya mungkin komitmen itu belum bisa dinyatakan sekarang ya, karena kan mungkin ada kesungkanan untuk mendiskusikannya di dalam forum yang seperti ini. Mungkin ada baiknya kalau ada warga lingkungan yang membutuhkan, kita bisa kita bisa menginformasikan lah kepada Pak Osman, nanti kita bahas bersama dalam pengurus. Nanti mungkin saya kira itu dulu kali Pak Osman, sehingga karena kan data itu kan kita belum punya sama sekali ya. Mungkin nanti dari warga lingkungan yang tahu, oh ini si anak ini butuh, oh ini butuh, baru kita informasikan, mungkin data itu baru kita bisa klarifikasi. Kira-kira dari saya seperti itu Pak Osman. Ya, saya kira betul Pak Heru, ya Bu Anjar juga betul. Tapi sebenarnya yang tadi, yang karena kalau Pak Heru mengatakan komitmen, sebenarnya itu mengarah kepada keberlanjutan. Jadi kalau kita bicara pendidikan, pendidikan itu kan tidak hanya menyelesaikan misalnya kebutuhan bayar uang sekolah hari ini gitu. Karena selama yang bersangkutan itu berpendidikan, dalam pendidikan dibutuhkan, kalau dia mengalami permasalahan ekonomi itu kan akan berlanjut gitu ya. Jadi artinya kalau kita sudah mulai membicarakan itu, maka kita harus bisa juga bagaimana membantu. Mungkin di lingkungan kita atau bisa juga paroki, lingkungan, pengurus lingkungan bisa berbicara dengan ASAK di paroki, sehingga benar-benar ada keberlanjutannya. Tapi Pak Heru betul, kebutuhan itu ada enggak gitu ya. Jadi karena sebenarnya di mana ya, kita enggak bakalan ujuk-ujuk mengatakan ini ada, kita mau bantu, enggak seperti itu. Karena komitmennya dari seluruhnya, dan tadi itu kita menyelamatkan si anak. Saya rasa betul tadi, nanti saya nggak tahu siapa yang memulai nanti gitu. Kan kalau tadi di video itu, video klip itu kan Bu Sari udah bilang si ibunya si si Putri tadi itu adalah bekerja di tempat itu ya. Jadi majikannya yang datang gitu kan, yang
mendengar kebutuhannya. Ya, saya kira Kita itu lanjut. langkah awal, tapi harus ada yang menjejaki atau mencoba menjejaki itu. Ya. Karena itu sebenarnya nyata, asak itu ada kok. Ya. Ya, Pak. Baik. Terima kasih Pak Osman, Bapak Ibu dan OMK. Saya memulai pertanyaan tadi karena biar sudah terbuka. Oh, seperti ini ada yang akan dilakukan untuk pendidikan walaupun pending, tetapi kita semua umat tahu sudah membahas dan akan ada tindak lanjut seperti atau tidak nanti kita dibahas di pertemuan berikut. Begitu ya Bapak Ibu. Kita lanjut ke Jalan Salib. Kita masuk ibadat Jalan Salib dengan lagu pembukaan. Dulu Yesus berpuasa 40 hari lamanya. Ia pun merasa lapar, si penggoda datang katanya, bila kamu dari lahir, batu ini jadikanlah roti. Jawab Yesus sabdanya, hidup tak hanya dengan roti. Kerajaan yang gemilang diperlihatkan kepadanya, diserahkan bagi Yesus, asal Yesus mau menyembah. Ku berikan bagi mereka, asal Tuhan mau menyembahmu. Jawab Yesus sabdanya, hanya Allah boleh disembah. Maka Yesus pun diangkat ke tempat yang tinggi dan ngeri, agar Yesus mau melonjak hingga orang kagum tak henti. Jatuhkanlah diri Adam dan malaikatmu akan menjaga. Jawab Yesus sabdanya, janganlah mencobai Allahmu. Saudara-saudara terkasih, tindakan Yesus melalui penderitaan di jalan salib untuk menebus dosa kita menjadi bukti nyata atas besarnya kasih Allah pada kita. Allah Sang Pencipta tidak menghendaki kita anak-anaknya jauh daripadanya karena dosa. Ibadat jalan salib ini, di mana kita merenungkan kisah sengsara Yesus, menjadi salah satu sarana bagi kita untuk merenungkan dan menyadari dosa kita dalam melakukan pertobatan diri. Bukan hanya untuk diri sendiri, melainkan kita juga harus mampu mengambil tindakan nyata kepada sesama dan seluruh alam ciptaannya. Marilah kita berdoa. Allah Bapa yang Maha Rahim, Engkau telah menunjukkan kasih-Mu dengan merelakan Putra-Mu yang tunggal, mengalami kesengsaraan untuk menebus dosa-dosa kami. Bimbinglah kami melalui Roh Kudus-Mu dalam perenungan jalan salib ini, agar kami dimampukan untuk mengamalkan ajaran-Mu, sehingga kami menjadi lebih berani untuk semakin mengasihi dan peduli kepada sesama kami, khususnya yang lemah, miskin, tersingkir, berkebutuhan khusus dan difabel. Lewat tindakan nyata, sehingga hidup kami akhirnya menjadi kesaksian sebagai murid Putra-Mu bagi banyak orang. Sebab Dialah Tuhan dan pengantara kami. Amin. Kita nyanyikan lagunya, Mas Tom. Mari kita merenungkan Yesus yang menjadi kurban karena cinta kasih-Nya. Perhentian pertama. Yesus dijatuhin hukuman mati.
Kami menyembah Dikau ya Tuhan, dan bersyukur kepadamu. Sebab dengan salib suci-Mu Engkau telah menghapus dunia. Yesus adalah Hakim Agung yang bijaksana dan adil yang akan datang pada akhir zaman, memberikan ganjaran kepada semua orang. Saat hidup di dunia dan berada di antara manusia, Yesus difitnah dan berhadapan dengan Pilatus, penguasa yang kurang bijaksana dan tidak tegas karena lebih mendahulukan kepentingan diri sendiri. Hidup di tengah masyarakat dengan berbagai kepentingan menimbulkan begitu banyak konflik. Apakah kita pernah memfitnah orang lain sampai orang itu menderita hanya karena ia tidak berlaku sesuai dengan keinginan kita? Apakah kita sebagai seorang penguasa kerap lupa untuk bersikap rendah hati dan menghargai orang lain? Apakah kita sebagai orang pemimpin sadar bahwa menjadi pemimpin berarti menjadi pelayan bagi sesama? Marilah kita berdoa. Tuhan Yesus Kristus, Pilatus lebih mendengar pendapat orang lain demi kepentingan sendiri, sehingga Engkau dijatuhi hukuman mati. Berilah kami kebijaksanaan dan kerendahan hati dalam mengasihi sesama kami, siapapun itu, dan peduli pada kebutuhan sesama, sehingga kami dapat menjadikan kehidupan ini semakin lebih baik sesuai dengan kehendak-Mu. Sebab Engkaulah Tuhan kami kini dan sepanjang masa. Amin. Tuhan, kasihanilah kami. Allah, ampuni kami orang berdosa ini. Anak domba tak bersalah, ajar kami pun berpasrah, taat pada Bapamu. Perhentian kedua. Yesus memanggul salib. Kami menyembah Dikau, ya Tuhan, dan bersyukur kepadamu. Sebab salib telah menebus dunia. Yesus menjadi korban ketidakadilan dan penghinaan. Ia mengalami sendiri bagaimana ia didera, dimahkotai duri, dipaksa memanggul salib, dan ditelanjangi. Yesus merasakan hujatan dan siksaan dari manusia yang dikasihinya. Mampukah kita tetap bersikap sabar dan mengayomi jika ada keluarga atau sesama kita yang memerlukan perhatian khusus dan tidak berlaku kasar terhadap mereka, misalnya orang tua yang lanjut usia, mereka yang difabel, para asisten rumah tangga? Marilah kita berdoa. Tuhan Yesus Kristus, Engkau didera karena dosa-dosa kami. Mampukanlah kami untuk senantiasa menghargai sesama kami dengan bersikap baik dan sabar melayani mereka yang membutuhkan perhatian khusus dari kami. Sebab Engkaulah Tuhan kami kini dan sepanjang masa. Amin. Tuhan, kasihanilah kami. Allah, ampunilah kami orang berdosa ini. Kayu salib Dia panggung, mari kita pun memikul salib kita di dunia. Perhentian ketiga, Yesus jatuh untuk pertama kalinya.
Kami menyembah Dikau ya Tuhan dan bersyukur kepadamu. Sebab dengan salib suci-Mu Engkau telah menebus dunia. Berjalan sembari memangku beban salib bukan perkara mudah. Yesus dibawa tekanan secara fisik dan psikis di sepanjang perjalanan menuju tempat penyaliban, yaitu Golgota. Menelusuri lorong-lorong yang menyesakan sampai pada titik tertentu, Yesus jatuh. Hidup seperti roda, tidak selamanya kita berada di atas. Pandemi COVID-19 ini membawa dampak ekonomi pada masyarakat kita. Banyak yang mengalami kebangkrutan, kerugian, kemunduran usaha, penurunan penghasilan atau pendapatan, dan pengangguran. Apakah kita yang masih menerima anugerah dari Allah Bapa di tengah kondisi pandemi ini mau berbagi dengan sesama yang membutuhkan? Misalnya, di bidang pendidikan, kita dapat membagikan seragam sekolah, sepatu, tas, buku-buku, memberikan laptop, atau handphone bekas yang masih layak pakai. Membagikan kuota internet gratis bagi para pelajar atau guru yang kurang mampu. Marilah kita berdoa. Tuhan Yesus Kristus, saat Engkau jatuh dan memanggul salib-Mu, Engkau bangkit kembali. Bantulah kami dalam mengatasi persoalan hidup masyarakat kami di tengah situasi pandemi COVID-19 ini. Bimbinglah kami dengan Roh Kudus-Mu agar kami lebih peduli dan meringankan beban sesama kami yang sedang mengalami kesulitan. Sebab Engkaulah Tuhan kami, kini dan sepanjang masa. Amin. Tuhan kasihanilah kami. Allah ampunilah kami orang berdosa ini. Tuhan Yesus tolong kami, bila kami jatuh lagi, karena salib yang berat. Perhentian keempat, Yesus berjumpa dengan ibunya. Kami menyembah Dikau ya Tuhan dan bersyukur kepadamu. Sebab dengan salib suci-Mu Engkau telah menebus dunia. Yesus menatap wajah bundanya Maria dalam perjalanan menuju Golgota. Hati Bunda Maria hancur menyaksikan putra yang dikandung dan dilahirkannya menjalani hukuman sedemikian rupa. Kepedihan tak terhingga dirasakan oleh Bunda Maria. Sebagaimana Bunda Maria setia mendampingi Yesus dalam jalan salibnya, Bunda Maria pun mendampingi dan mendoakan kita dalam situasi dan kondisi di mana martabat kita direndahkan. Kita pun dapat berlaku seperti Bunda Maria, mendampingi keluarga dan sesama yang tengah mengalami kesulitan, dengan merawat, mendoakan, dan melindungi mereka yang lemah, miskin, tersingkir, berkebutuhan khusus, dan difabel. Kita membawa harapan di balik penderitaan hidup kepada mereka agar mereka tidak putus asa dan terus bersemangat serta yakin bahwa Tuhan senantiasa bersama mereka. Marilah kita berdoa. Tuhan Yesus Kristus, sebagaimana Bunda Maria menunjukkan kasih-Nya yang besar kepadamu, demikian juga kami ingin seperti Bundamu, dengan mengasihi dan peduli kepada keluarga, serta sesama kami yang berkebutuhan khusus dan difabel, dalam menjalani kehidupan mereka. Semoga kami dapat mengembangkan potensi yang mereka miliki dan membawa harapan kepada mereka untuk tetap semangat, tidak menyerah, dan meyakinkan bahwa mereka juga dapat berbuat sesuatu bagi sesama, baik dalam gereja maupun di masyarakat. Sebab Engkaulah Tuhan kami, kini dan sepanjang masa. Amin. Tuhan kasihanilah kami. Allah ampunilah kami orang berdosa ini. O Maria Bunda Kudus, yang setia ikut Yesus, Kau teladan hidupku. Pemberhentian kelima, Yesus ditolong Simon dari Kirene. Kami menyembah Dikau ya Tuhan dan bersyukur kepadamu. Sebab dengan salib suci-Mu Engkau telah menebus dunia. Simon dari Kirene merupakan pribadi yang sederhana. Meskipun pada awalnya ia sempat menolak, tapi ia berubah pikiran. Hatinya tersentuh dan tergerak untuk ambil bagian memanggil salib yang ditimpakan kepada Yesus, karena Yesus terlihat letih dan lemah. Tindakan yang dilakukan Simon bersifat tulus dan spontan. Tidak ada motivasi untuk mendapatkan pengakuan dan penghargaan. Mampukah kita menghalau egoisme kita dengan menunjukkan empati kepada sesama, khususnya mereka yang difabel, dengan menyadari keberadaan mereka
memahami dan menyapa mereka, serta memberi ruang dan kesempatan pada mereka untuk berkarya, mendapatkan hidup yang layak, dan melakukan pelayanan bagi Tuhan. Marilah kita berdoa. Tuhan Yesus Kristus, dengan pertolongan Simon, beban salib-Mu terbagi. Buatlah kami untuk menghargai keberadaan sesama kami yang berkebutuhan khusus dan difabel, dan bersikap adil memberi mereka kesempatan yang sama seperti kami demi kehidupan jasmani dan rohani yang layak. Sebab Engkaulah Tuhan kami kini dan sepanjang masa. Amin. Tuhan kasihanilah kami. Allah ampunilah kami orang berdosa ini. Apapun yang kau lakukan bagi para penderita, pada Tuhan berkenan. Perhentian ke-6. Veronica mengusap wajah Yesus. Kami menyembah Dikau ya Tuhan dan bersyukur kepadamu. Sebab dengan salib suci-Mu Engkau telah menebus dunia. Veronica melihat wajah Yesus yang kotor karena debu dan darah. Terdorong oleh kasih yang besar pada Yesus, tanpa takut Veronica maju walaupun yang bisa dilakukannya hanya membersihkan wajah Yesus. Kita juga dapat melakukan hal-hal yang sederhana dalam keluarga atau komunitas sebagai bentuk kepedulian dan belas kasih kita. Misalnya perhatian pada pekerja di rumah tangga kita jika mereka sakit atau sedang mengalami musibah dan kedukaan, memberi mereka gaji, tempat, dan makanan yang layak. Atau kita menjadi relawan dalam kegiatan vaksinasi COVID di lingkungan kita. Marilah kita berdoa. Tuhan Yesus Kristus, Veronica dengan kasih yang besar telah menghibur dalam penderitaan jalan salib ini. Meski dengan tindakan yang sederhana, yakni membersihkan wajah-Mu. buatlah kami untuk selalu peduli dan siap sedia menolong anggota keluarga dan komunitas, walau dengan tindakan yang sederhana sekalipun. Sebab Engkaulah Tuhan kami kini dan sepanjang masa. Amin. Tuhan kasihanilah kami. Allah ampunilah kami orang berdosa ini. Bila kita meringankan duka orang yang sengsara, Tuhan Allah berkenan. Perhentian ke-7. Yesus jatuh untuk kedua kalinya. Kami menyembah Dikau ya Tuhan dan bersyukur kepadamu. Sebab dengan Engkau telah menebus dunia. Yesus merasa bahwa luka dan sakit yang ditanggungnya semakin parah. Selain itu, siksaan yang ditimpakan para prajurit membuatnya semakin lemah dan kepayahan. Hal ini membuat Yesus jatuh tersungkur dan tertimpa salib untuk kedua kalinya. Dalam situasi dan kondisi sulit saat ini, akibat dampak pandemi dan berbagai musibah, apakah hati kita tersentuh dan tergerak untuk mengulurkan tangan bagi sesama kita yang membutuhkan bantuan agar dapat memperbaiki kehidupan mereka? Misalnya, kita dapat menjadi orang tua asuh bagi anak dari keluarga yang kurang mampu. Kita membantu umat yang kesulitan untuk membayar iuran BPJS, menghibur para lansia dan umat yang sedang sakit. Marilah kita berdoa. Tuhan Yesus, jatuh berulang kali adalah hal yang tidak enak dan memalukan. Berilah kami kekuatan dengan mengandalkan kami untuk bangkit dan melangkah maju jika kami jatuh. Semoga kami selalu tergerak mengulurkan tangan kami seperti sesama kami yang sedang jatuh, agar bersama-sama bangkit dan melangkah menuju kehidupan yang lebih baik di masa datang. Sebab Engkaulah Tuhan kami kini dan sepanjang masa. Amin. Tuhan kasihanilah kami. Allah ampunilah kami orang berdosa ini. Bila mana kami goyah
dan tercampak karena salah. Ya Tuhan, tegakkanlah. Perhentian ke-8. Yesus menghibur para perempuan yang menangisinya. Kami menyembah Dikau ya Tuhan dan bersyukur kepadamu. Sebab dengan salib suci-Mu Engkau telah menebus dunia. Sejumlah perempuan menangisi dan meratapi Yesus. Tangisan dan ratapan tersebut mengundang reaksi dari Yesus. Karenanya, Yesus memberikan nasihat kepada mereka. Hai putri-putri Yerusalem, janganlah kamu menangisi aku, melainkan tangisilah dirimu sendiri dan anak-anakmu. Yesus menghendaki agar kita tidak hidup untuk diri kita sendiri dan hanya memikirkan kepentingan kita saja. Ada orang lain di sekitar kita, dan kita hidup bermasyarakat dengan berbagai keunikan dan perbedaan. Mari kita renungkan bagaimana cara kita bersyukur atas berkat yang kita terima dari Allah Bapa selama ini, dan apakah kita sudah berbagi berkat yang kita miliki itu kepada sesama, khususnya yang lemah, miskin, tersingkir, dan difabel. Marilah kita berdoa. Tuhan Yesus Kristus, teguran-Mu kepada para perempuan yang menangis dan meratapi-Mu, seperti teguran-Mu kepada kami untuk melakukan pertobatan. Semoga gereja-Mu dapat terus-menerus menunjukkan wajah kerahiman dan rahmat kasih-Mu di tengah masyarakat kami. Sebab Engkaulah Tuhan kami kini dan sepanjang masa. Amin. Tuhan, kasihanilah kami. Allah, ampunilah kami orang berdosa ini. Dalam tobat yang sejati, kini akan ku ratapi dosa dan pelanggaran. Bu Teo. Masih di unmute itu. Bu Masih Teo. di mute. Buka dulu suaranya. Udah itu, kayaknya jaringan ya. Ya. Diklik dulu Bu, yang merah. Udah. Ya. Nah, udah Bu. Lanjut Bu. Tempat untuk menyalibkan Yesus sudah tampak, namun Yesus kehabisan tenaga dan jatuh tersungkur. Menjadi semakin jelas bahwa Yesus memikul beban yang sangat berat hingga jatuh untuk ketiga kalinya. Belakangan ini dalam mengatasi dampak COVID-19 secara ekonomi, semakin banyak orang berusaha bangkit dengan membuat usaha mikro untuk menambah penghasilan. Kita pun dapat membantu usaha mereka, misalnya dengan mencatat nama dan kontak orang yang memiliki usaha dan produk-produknya, serta membelinya dari mereka atau menggunakan jasa usaha mereka. Kita juga dapat mempromosikan kepada teman-teman lain melalui jaringan pertemanan atau media sosial yang kita miliki. Marilah kita berdoa. Tuhan Yesus Kristus, cinta-Mu yang Kau curahkan pada kami tiada batas dan tak tertandingi. Semoga Engkau berkenan menguatkan perjuangan kami dalam menjalankan tugas dan tanggung jawab kami untuk semakin mengasihi dan peduli pada sesama. Sebab Engkaulah Tuhan kami kini dan sepanjang masa. Amin. Tuhan, kasihanilah kami. Allah, ampunilah kami orang berdosa ini. Bu Teo, langsung saja perhentian 9. Ya. Perhentian 10 ya. Ya, 10.
Perhentian 10, pakaian Yesus ditanggalkan. Kami menyembah Dikau ya Tuhan dan bersyukur kepadamu. Sebab dengan salib suci-Mu Engkau telah menebus dunia. Martabat Yesus sebagai manusia terus-menerus direndahkan oleh para prajurit yang memberikan perlakuan kasar dan hinaan padanya. Hingga akhirnya Yesus tiba di tempat Ia disalibkan. Pakaiannya ditanggalkan, tetapi Yesus tetap diam menerima semuanya itu. Sebagai manusia, Yesus tidak dianggap dan tidak dihargai. Apakah kita masih sering merendahkan martabat sesama kita dengan bersikap kasar lewat perbuatan dan perkataan yang menyakiti hati pasangan kita, anak kita, teman kita, keluarga kita, dengan membicarakan kekurangan keluarga dan sesama, dengan menganggap rendah orang lain secara kedudukan, akademis, ekonomi, dan di mata hukum, dengan menyembunyikan keluarga kita yang berkebutuhan khusus dan difabel karena menganggap mereka aib bagi keluarga kita. Ingatlah bahwa setiap manusia berharga di mata Allah karena diciptakan secitra dengan Allah sendiri. Marilah kita berdoa. Tuhan Yesus Kristus, manusia diciptakan sesuai citra Allah dan diberikan martabat. Buatlah kami untuk semakin menyadari martabat setiap manusia, sehingga kami dapat lebih menghargai dan mengasihi keluarga dan sesama kami, terlebih yang miskin, lemah, tersingkir, berkebutuhan khusus, dan difabel yang terwujud dalam tindakan nyata. Sebab Engkaulah Tuhan kami kini dan sepanjang masa. Amin. Tuhan kasihanilah kami. Ampunilah kami dosa ini. Pakaianmu dibagikan, martabatmu direndahkan. Kau tinggikan harkatku. Perhentian 11, Yesus disalibkan. Kami menyembah Dikau ya Tuhan dan kami menyembah Dikau ya Tuhan dan bersyukur kepadamu. Sebab dengan salib suci-Mu Engkau telah menebus dunia. Yesus mulai dipaku pada kayu salib. Kemudian para prajurit menegakkan salib itu. Mereka memperlihatkan kepada banyak orang bahwa Yesus merupakan manusia yang paling hina dan jahat, yang tidak layak ada di tengah masyarakat. Meski kesakitan karena paku yang menembus tangan dan kakinya, Yesus masih mendoakan orang-orang yang telah menyakitinya. Ya Bapa, ampunilah mereka, sebab mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat. Apakah kita dapat tetap bersikap baik, memaafkan dan mendoakan pasangan, rekan kerja, rekan sepelayanan, umat lingkungan, saudara, teman, atau orang lain yang bersikap kasar, merendahkan diri kita? Apakah kita menyimpan dendam pada mereka yang berbuat jahat pada kita? Marilah kita berdoa. Tuhan Yesus Kristus, kami mau meneladani sikap-Mu, mengampuni dan mendoakan mereka yang menyakiti kami dengan pertolongan Roh Kudus-Mu. Ajarilah kami dan berikan kami kekuatan untuk melakukannya. Sebab Engkaulah Tuhan kami kini dan sepanjang masa. Amin. Tuhan, kasihanilah kami. Ampunilah kami orang berdosa ini. Dari salib kau melihat, tak terbilang yang menghujat. Berapakah yang taat? Perhentian 12. Yesus wafat di salib.
Kami menyembah Dikau ya Tuhan dan bersyukur kepadamu. Sebab dengan salib suci-Mu Engkau telah menebus dunia. Kegelapan meliputi seluruh daerah tempat penyaliban. Terdengar suara Yesus berseru, Allahku, Allahku, mengapa Engkau meninggalkan aku? Lalu, ya Bapa, ke dalam tangan-Mu kuserahkan nyawaku. Segenap hidup Yesus, cara mengajarkan apa yang benar di mata Allah. Semua itu mengungkapkan kehendak dan rencana Allah, meskipun pada akhirnya ia disalibkan. Yesus menjadi tebusan bagi banyak orang. Yesus memperjuangkan rencana Allah bagi keselamatan agar kehendak Allah terwujud di bumi. Semua tugas yang dibebankan padanya dilakukan dengan penuh kesetiaan dan pengorbanan terbesar dalam hidup adalah pengorbanan nyawa demi keselamatan orang lain. Lalu bagaimana dengan kita? Apakah kita mau berkorban demi orang lain? Apakah kita rela menderita demi kebahagiaan orang lain? Marilah kita berdoa. Tuhan Yesus Kristus, karena begitu besar cinta-Mu bagi kami, Engkau setia dan taat pada kehendak Bapa untuk menebus dosa-dosa kami. Buatlah kami setia dalam mengamalkan ajaran-Mu, demi mengasihi-Mu dengan segenap hati, jiwa, akal budi, dan kekuatan kami. Di sepanjang perjalanan hidup kami. Sebab Engkau kami, kini dan sepanjang masa. Amin. Tuhan, kasihanilah kami. Ampunilah kami orang berdosa ini. Biji mati menghasilkan buah yang berkelimpahan. Wafat-Mu menghidupkan. Perhentian 13. Yesus diturunkan dari salib. Kami menyembah Dikau ya Tuhan dan bersyukur kepadamu. Sebab dengan salib suci-Mu Engkau telah menebus dunia. Salah seorang murid Yesus, yaitu Yusuf dari Arimatea, menurunkan jenazah Yesus dari salib itu, lalu meletakkannya di pangkuan ibunya Maria. Maria menyambut dan memeluk jenazah putranya dengan hati yang sedih. Namun Maria tetap tegar dan tabah menghadapi semua itu. Meskipun manusia diciptakan sesuai citra Allah, kita harus menyadari bahwa kita kecil di hadapan Allah. Ingatlah, barang siapa meninggikan diri akan direndahkan. Bila kita diberi kekuasaan, bukan berarti kita dapat bertindak seenaknya dan tidak peduli pada kepentingan bersama. Kita hanya ingin dilayani tetapi bukan melayani. Ingin dihormati, ingin mendapat popularitas, dan lain sebagainya. Pada suatu saat nanti, itu semua akan berakhir. Dan kita kembali kepada Allah dengan hanya membawa perbuatan kasih dan kebaikan yang kita lakukan semasa hidup di dunia. Marilah berdoa. Tuhan Yesus Kristus, sebagaimana Engkau diturunkan dari salib, semoga kami pun merendahkan diri kami di bawah salib. Buatlah kami sadar akan kelemahan kami sebagai manusia, dan terus ingat akan peristiwa jalan salib-Mu, sehingga kami akan lebih mengasihi Engkau dan menghargai sesama kami seperti yang Engkau kehendaki. Sebab Engkaulah Tuhan kami, kini dan sepanjang masa.
Amin. Tuhan, kasihanilah kami. Allah, ampunilah kami orang berdosa ini. Salib tanda kehinaan, jadi lambang kemenangan. Karena Tuhan telah menang. Perhentian 14, Yesus dimakamkan. Kami menyembah Dikau ya Tuhan dan bersyukur kepadamu. Sebab dengan salib suci-Mu Engkau telah menebus dunia. Akhirnya Yesus dimakamkan dalam sebuah kubur baru. Tetapi bukan berarti kasih dan karya penyelamatannya selesai. Sesungguhnya jikalau biji gandum tidak jatuh ke dalam tanah dan mati, ia tetap satu biji saja. Tetapi jika ia mati, ia akan menghasilkan banyak buah. Setiap orang yang mengimani Yesus harus menghasilkan buah-buah rohani sebagai hasil dari imannya. Jika beriman namun tidak dinyatakan lewat perbuatan kasih kepada sesama, maka sia-sialah iman itu. Marilah kita berdoa. Tuhan Yesus Kristus, semoga kami semakin menyadari bahwa iman tanpa perbuatan adalah mati. Jadikan hidup kami saluran berkat dan rahmat-Mu bagi sesama kami yang lemah, miskin, tersingkir, berkebutuhan khusus, dan difabel. Semoga kami semakin mengasihi dan peduli pada sesama kami lewat tindakan kasih yang nyata, sehingga iman dan hidup kami menjadi kesaksian sebagai murid-mu di tengah masyarakat kami. Sebab Engkaulah Tuhan kami kini dan sepanjang masa. Amin. Tuhan, kasihanilah kami. Ini orang dosa ini. Tuhan Yesus dimakamkan, masuk alam kematian, sampai bangkit mulia. Bapak Ibu, ibadat jalan salib sudah selesai. Jalan salib adalah salah satu sarana untuk menyadari akan kasih Allah yang sangat besar bagi kita. Semoga permenungan jalan salib Yesus ini menyadarkan kita dan membuat kita berani untuk melakukan pertobatan diri. Semoga permenungan ini menjadikan kita berani untuk semakin menghargai martabat manusia, semakin mengasihi dan peduli kepada sesama, sehingga hidup kita menjadi kesaksian bagi banyak orang akan beriman kepada Yesus. Kita hening sejenak, kita akan lanjutkan ke doa umat. Allah Bapa yang Maha Rahim, penderitaan Yesus di jalan salibnya sungguhlah berat. Tetapi karena kasih, kesetiaan, dan ketaatannya kepada kehendak-Mu, Yesus mampu melakukannya bagi kami, yaitu menebus dosa-dosa kami. Agar kami merasakan kembali hubungan yang harmonis dengan-Mu, ajarilah kami untuk selalu menyadari hal ini, sehingga tingkah laku kami dari hari ke hari semakin sesuai dengan apa yang Kau kehendaki dan semakin menuju kesempurnaan. Mampukan kami untuk semakin menghormati martabat manusia, mengasihi dan peduli kepada sesama, sehingga akhirnya hidup kami menjadi kesaksian nyata di tengah masyarakat akan iman pada Putra. Maka dengan ini kami datang ke hadirat-Mu ya Bapa, Allah yang bertata dalam surga, kiranya Engkau mau mendengarkan segala permohonan kami. Bagi pemimpin gereja, berkatilah para uskup, imam, biarawan, biarawati. Semoga mereka senantiasa mewartakan kasih-Mu kepada semua orang, sehingga semakin banyak orang merasakan dan menemukan Engkau yang hadir di dunia. Kami mohon, kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Bagi semua siswa,
Kobarkanlah semangat juang bagi para siswa dalam tugas belajar mereka, agar mereka kelak menjadi orang yang berdaya guna bagi orang lain, dan berusaha menjadi anak yang setia pada perintah orang tua di rumah dan para guru di sekolah, dan juga kepada Engkau. Kami mohon, kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Bagi orang tua dan para pendidik, kami mohon, berikanlah berkat kesehatan, kesabaran, dan rezeki, agar bisa menjalankan tugas dan memberikan yang terbaik untuk anak-anak. Kami mohon, kabulkanlah doa kami. Silakan jika ada yang ingin doa spontan. Bapa, kami berdoa juga untuk semua orang yang saat ini sedang sakit, dimanapun mereka berada, ataupun yang kurang sehat di lingkungan Vincentius ataupun di mana saja. Berikan berkat kesembuhan dengan Roh Kudus-Mu Tuhan, jamalah mereka dengan berkat dokter, suster, dan obat, dan apapun segala cara yang dapat mereka lakukan dan mereka terima, sehingga mereka dapat sehat kembali, dapat sembuh kembali, dan menjalankan aktivitas kembali dengan baik. Kami mohon, kabulkanlah doa kami. Tuhan, kami serahkan semuanya ke dalam tangan-Mu. Kiranya Engkau memberkati kami dan mengetahui apa yang ada di dalam hati kami masing-masing. Dan kami percaya Engkau akan memberikan apa yang kami butuhkan. Kita satukan doa kita dengan doa yang diajarkan Tuhan sendiri. Bapa kami yang ada di surga, muliakanlah datanglah kerajaan, jadilah kehendak-Mu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan jangan memasukkan kami ke dalam cobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Amin. Kita lanjut, Mas Tommy. Kita masuk ke dalam doa penutup. Allah Bapa yang Maha Baik, terima kasih atas sabda-Mu yang menegaskan kembali bahwa Engkau adalah Bapa yang sangat peduli kepada manusia. Mampukan kami mewujud nyatakan kepedulian kami dengan cara membantu anak-anak untuk dapat melanjutkan sekolah dan kuliah, karena mereka adalah tanggung jawab kami juga. Demi Yesus Kristus yang bersatu dengan Dikau dan Roh Kudus, kini dan sepanjang segala masa. Amin. Sebelum kita masuk berkat perutusan, saya sebagai pemandu hari ini mengucapkan terima kasih kepada Bapak, Ibu, dan OMK yang sudah terlibat, terutama Mas Tommy yang sudah sangat membantu, juga tim seksi liturgi, juga yang bertugas hari ini Pak Osman, Bu Osman, Ibu Theo, Vio, Ibu Rina, Gias, dan Pak Robert juga, sehingga semua dapat berjalan dengan baik. Mohon maaf jika ada kekurangan dan kekeliruan, mohon dimaafkan karena kita sama-sama masih belajar. Kita lanjutkan dengan berkat perutusan. Semoga Tuhan beserta kita sekarang dan selamanya. Semoga kita selalu diberkati oleh Allah Bapa yang Maha Kuasa, dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Kita masuk ke lagu penutup. Hidup ini untuk
Baik, terima kasih. Sebelum saya tutup pertemuan, saya akan kembali mengingatkan yang tadi saya katakan, APP KAJ 2022, semakin mengasihi, semakin peduli, semakin bersaksi. Terima kasih, saya kembalikan kepada Pak Osman. Terima kasih Bu Sari, seksi liturgi, dan sudah memotivasi ya, apa tadi? Semakin mengasihi, semakin peduli, semakin bersaksi. Dan dengan begitu kita selalu mengingat tema masa Prapaskah tahun ini. Terima kasih Bu Sari sudah memandu. Terima kasih juga untuk keluarga Pak Robert, keluarga Bu Rina, Bu Theo, dan Bu Osman yang sudah kenapa semua senyum? Iya sama Pak, mengucapkan terima kasih karena sudah berpartisipasi. Ya sudah memandu sudah membantu ibadah jalan salib kita. Semoga tadi benar-benar membawa pembaruan dalam batin kita. Dan saya juga mengucapkan terima kasih, saya nggak tahu ke siapa gitu ya. Yang solois tadi itu luar biasa menurut saya masih ragu apakah Pak Hasto atau Pak Anton gitu. Saya menduga Pak Hasto. Oh, iya Pak Hasto kan? Bukan Pak, saya ambil rekaman Pak. Hah? Saya ambil rekaman dari YouTube. Itu kembaran saya Pak. Itu kembarannya Pak Hasto itu. Ya. Kembarannya Pak Hasto. Iya, saya kayak yakin gitu ya Pak Hasto tadi itu yang nyanyi luar biasa karena itu seru banget, seru ya. Terus tadi tentu ibu-ibu 4 yang bernyanyi itu saya pikir dia pasti memperhatikan dirinya sendiri tadi. Sebentar lagi. Iya ya, kan? Betul Pak, karena saya juga lupa kalau udah pernah rekaman. Hebat nih Pak Heru. Saya mungkin Bu Anjar, Bu Nur sama Bu Rina kaget. Iya, saya rasa Bu Anjar nggak percaya bahwa dia tadi yang nyanyi, dan Bu Rina juga, Bu Sari dan Mbak Nur ya kan. Nah itu benar-benar membuat sebenarnya ibadat kita, pertemuan kita selalu menarik ya. Dan tapi itu kata Pak Heru ada suara yang masuk itu katanya burungnya Pak Robert Pak. Jadi edit. Ya. Dan selalu yang istimewa juga sebenarnya untuk di lingkungan lain selalu mengeluh tidak ada pertemuan itu susah bertemu secara virtual itu karena lansia itu udah gaptek gitu ya. Ini kan luar biasa, ada Bu Hendro, ada Bu Mar, Bu Anjar, ada Pak Osman, kan lansia semua nih. Jadi Bu Atmo ya kan. Betul, jadi saya lansia. rasa Bu Theo, dan besok minggu depan saya rasa Bu Edianto dan Bu Imam hadir itu. Jadi sebenarnya lansia itu pertemuan virtual ini malah membuat kita semakin hadir. Bu Hendro ya. Bu Imam, Bu Hadianto hadir. Bu Hadianto hadir. Hadir. Bu Imam juga hadir. Veronica nih. Veronica Suwarni dengan Dianiwati. Nah ini benar-benar bukti ya, dan juga OMK. Nah OMK Anda sudah menjadi bahan pembicaraan sepanjang malam kemarin sampai dengan 10:30 di Dewan Paroki ya. Jadi bagaimana Anda terlibat itu, saya senang sekali Fiona dan Swasti bisa berbicara ya. Jadi mereka sendiri yang menjelaskan, Gias apalagi ya, luar biasa mereka Anda OMK di lingkungan Vincentus sudah menjadi, kalau di di akademis itu atau di profesi itu menjadi benchmark, menjadi acuan loh. Hati-hati loh. Gias hati-hati. Karena sudah menjadi acuan, jangan sampai menurun loh. Ya kan tantangannya. Jadi ternyata yang disebut OMK itu supaya Caca jangan kecil hati. Itu mulai dari 13
tahun sudah diikutkan dalam OMK gitu ya. Saya yakin karena ada bapaknya baca 15 sampai ke atas, ya itu akibatnya Caca nggak diikutkan sama Pak Heru itu tadi malam gitu. Kamu masih 13 gitu ya. Tapi ternyata 13 itu udah masuk dalam kategori OMK. Nanti ya yang lain itu apa namanya Dika, Esra, cepat-cepat ya nanti menyusul tahun depan ya kan menjadi OMK. Lagi sakit Pak, ini Caca. Iya, ya supaya artinya supaya mereka tahu aja mereka sudah menjadi apa namanya bahan pembicaraan dan barangkali akan menjadi model pengaktifan membuat OMK itu aktif. Kayaknya Vincentius ini menjadi rujukan nanti luar biasa. Jadi tadi malam ada Pak Hasto, Bu Sari, ada Bu Anjar yang mendengarkan ya. Jadi saya kira sekali lagi saya mengucapkan terima kasih dan kuncinya saya kira benar ya. Tim apa namanya tim kreatif kita Pak Heru tentu juga Mas Tommy ya yang bisa membantu membuat menarik. Terima kasih untuk kita semua dan kita sehat-sehat, jangan lupa pertemuan kita minggu depan. Dan di bagian terakhir Ibu Adianto, Bu Imam buka kameranya on cam, kita akan foto bersama. Dan tadi malam Margaret juga ikut ya dari putrinya Bu Sagala. Juga hadir. Saya masih di jalan, Pak. Oh, masih di jalan. Oke. Jadi gelap gulita ini di mobil. Pagi pulang, baru pulang. Nggak apa-apa. Jadi hati-hati, Bu. Ya? Silakan, Mas Tommy. Oke. Bu Adianto, kayaknya harus agak turun dikit. Bu Adianto. Kameranya kurang ke atas. Atau Bu Adianto agak mundur dikit. Mundur aja, Bu. Oke. Nah, kelihatan. Tahan sebentar posisinya. Oke. 1, 2, 3. Sekali lagi, Bapak Ibu. 1, 2, 3. Terima kasih semuanya. Terima kasih Bapak Ibu. Salam sehat semuanya. Terima kasih. Selamat malamnya. Udah dipoto toh. Nggak kerasa ya. Terima kasih Mas Tommy, Bapak Ibu. Terima kasih Mas Tommy. Terima kasih Pak Robert. Terima kasih Pak Robert. Gurunya Pak Robert. Terima kasih. Gurunya Pak Robert. Gendalu. Gendalu.